Kemarin sudah diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah dan masih dalam keadaan hidup. Kisah beliau sudah sudah selesai. Tetapi Nabi SAW mengabarkan bahwa bakal akan datang Nabi Isa akan turun di atas bumi dan meninggal dunia di atas bumi ini. Hadis-hadis yang menerangkan itu banyak sekali, mutawatirah, hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir ini pasti hadisnya ada, karena diriwayatkan oleh kelompok besar dari kelompok besar sampai kepada Nabi, yang tidak mungkin ada pendustaan, ada pemalsuan dalam hadis itu, sehingga dinyatakan pasti hadisnya kalau mutawatir. Siapa yang mengingkari hadis yang mutawatir berarti dikhawatirkan orang itu menjadi murtad dan kafir. Tapi kalau mengingkari ayat Quran pasti kafir dah. Kalau hadis mutawatir khawatir bisa menjadi kafir dan murtad. Hadis-hadis itu diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, demi Tuhan, demi Allah, la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman adlam, bakal akan turun kepada kalian semuanya wahai umatku, kata Rasulullah, Nabi Isa bin Maryam. Beliau akan menjadi hakim yang sangat adil. Fayukassirus salib wa yaktulul khinzir wa yadha'ul jizyah. Bakal nanti Nabi Isa mempunyai tugas bukan untuk menyebarkan agama baru, beliau memperkokoh dan memperkuat agama Rasulullah, syariat Rasulullah SAW. Agamanya sama Islam, tapi syariatnya syariat Nabi. Beliau tugasnya nanti akan menghancurkan semua salib-salib, nggak ada lagi orang Nasoro nanti. Kemudian beliau akan membunuh semua babi-babi, nggak ada lagi nanti daging oplosan, nggak ada. Insya Allah yang makan bakso aman nanti. Kalau sekarang mengkhawatirkan, karena itu hati-hati kalau beli bakso. Nggak ada lagi nanti dendeng celeng, nggak ada. Abon babi nggak ada, karena udah diberantas habis oleh Nabi Isa. Wa yadha'ul jizyah, dan Nabi Isa tadi itu akan meletakkan jizyah, artinya enggak ada lagi nanti yang membayar kepada umat Islam, kepada pemerintahan Islam. Kenapa? Karena sudah Islam semuanya. Enggak ada agama-agama yang lainnya sudah nanti. Semua Islam. Semua menjadi Islam. Enggak ada jizyah lagi. Wa yafidul mal. Perekonomian sangat maju. Enggak ada yang miskin. Semuanya kaya saat itu. Hatta la yaqbalu ahad, sehingga tidak ada satupun orang menerima sedekah. Bingung cari untuk menerima sedekah. Kalau sekarang kewalahan karena banyak yang minta sedekah. Tapi nanti di zaman itu nggak ada yang minta sedekah. Orang yang kaya ini bingung, zakat ini kasihkan siapa? Karena semuanya kaya raya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha, sehingga nilai satu rakaat di saat itu lebih berharga daripada memiliki dunia seisinya.
Jadi saking sulitnya orang tadi itu untuk berbuat sedekah, berbuat baik. Kenapa? Karena semuanya tadi itu orang baik semuanya. Berlebihan semuanya tadi itu menjadi orang yang baik, bagus semuanya saat itu, sehingga nilai satu rakaat itu adalah sangat dibanggakan, lebih daripada memiliki dunia dan seisinya. Paham ini ya? Jadi nanti ternyata Islam itu betul-betul jaya, semuanya jadi orang soleh, semuanya jadi orang bagus-bagus. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Saya teruskan. Hadis yang berikutnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian wahai umatku? Idza nazala Isa bin Maryam, jika turun Nabi Isa bin Maryam, fikum, turun di antara kamu, hidup di antara kamu. Cuma wa imamukum minkum, tapi yang menjadi imam adalah dari golongan kamu, bukan Nabi Isa. Nabi Isa jadi makmumnya. Nanti akan turun Nabi Isa di akhir zaman itu di kepemimpinan Imam Mahdi. Ketika ada di Baitul Maqdis akan melaksanakan sholat maghrib, Nabi Isa turun. Kemudian akhirnya orang-orang menyambut kedatangan Nabi Isa. Dan Nabi Isa diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tapi Nabi Isa menolak. Enggak, imamnya daripada umatnya Nabi Muhammad, yaitu Imam Mahdi, dan Nabi Isa saat itu jadi makmum. Baik. Hadis yang ketiga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq." Bakal terus ada sekelompok golongan umatku yang dia berperang membela agama Allah. Zahirin ila yaumil qiyamah, jelas nampak sampai hari kiamat. Nanti saudara, bakal terjadi di atas dunia ini sebelum turunnya Nabi Isa sekelompok manusia yang dipimpin oleh Imam Mahdi yang membela agama Allah, yang mentaklukkan dunia semuanya dalam kepemimpinannya. Beliau menjadi khalifah, Imam Mahdi ini. Jadi seluruh dunia ini patuh dengan dia. Seluruh dunia akan patuh. Jadi mungkin presiden-presiden setiap dunia itu perwakilan daripada Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi memerintahkan, semua negara menerima. Semua akan menerima. Kemudian keluar nanti Dajjal. Besok akan kita ceritakan Dajjal itu siapa. Keluar Dajjal. Ini Dajjal akan mengkafirkan manusia semuanya. Orang mukmin saat itu betul-betul diteror sampai akhirnya ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke hutan. Mereka betul-betul tertindas. Di tengah-tengah tertindas, dan saat itu tetap Mahdi, Imam Mahdi masih ada. Turunlah Nabi Isa yang nantinya juga tugasnya adalah untuk membunuh Dajjal. Begitulah umat Nabi Muhammad tetap membela agama ini sampai fayanzil Isa bin Maryam. Akan turun Nabi Isa bin Maryam. Fayaqul amiruhum, maka berkata pemimpin mereka. Siapa? Pemimpin kaum muslimin saat itu menyatakan kepada Nabi Isa, "Ta'ala sholli lana." Ayolah imami salat kami. Maka Nabi Isa menyatakan, fayaqulu la, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallah hadhil ummah. Sesungguhnya kamu itu satu sama lain akan mengangkat pemimpin, menjadi pemimpin yang memimpin umat ini, dan itu adalah kemuliaan daripada Allah kepada umat Muhammad.
Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, al-anbiya ikhwatul li'allad. Para nabi ini saudara seayah. Kalau diikuti nasabnya kembali kepada saya. Para anbiya banyak kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ibrahim, dari Nabi ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak terus menjadi para anbiya banyak. Kemudian demikian juga dari Nabi Ismail menurun ke Nabi Muhammad. Sebelumnya itu terus begitu sampai kepada Nabi Nuh ngerucutnya. Para anbiya ini adalah saudara-saudara semuanya seayah. Ummatuhum syatta, ibunya berbeda-beda. Ibunya berbeda-beda. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Enggak ada bedanya, agama Islam mengajarkan tauhid. Oh, Nabi itu ngajarkan menyembah berhala, Nabi itu ngadakan penyembahan matahari, enggak ada. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Wa inni awlan nas bi Isa bin Maryam li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabi. Dan sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah paling utamanya manusia mengenal Isa bin Maryam. Karena Nabi Isa antara aku dengan Nabi Isa tidak ada rasul. Setelah Nabi Isa maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu akhir para anbiya Bani Israel. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa kamu akan melihat Nabi Isa. Kalau panjang umur sampai Nabi Isa, ya Anda berarti bisa ketemu nanti. Fa idza ra'aitumuhu, kalau kamu melihat Isa, fa'rifu, kenalilah sifat-sifatnya sekarang. Beliau adalah rajulun, seorang lelaki, marbu'un, bodi tubuhnya itu bukan bulat tapi mengkotak begitu, bagus, gagah begitu. Kemudian ilal humrati wal bayad, kulitnya tadi itu putih kemerah-merahan, ganteng, putih, bersih. Alaihi thauban mumassaran, pakai dua baju, dua kain. Bajunya itu dua kain yang warnanya tadi itu masbuh bil humrah, terwarnai begitu. Jadi pakai baju warna merah, pakai baju warna merah, tapi merahnya tidak merah terang gitu ya, agak ke merah-merahan begitu, tapi bukan partai ini. Karena ra'sahu yaktur wa illam yusibhu balal, kepalanya ini selalu basah Nabi Isa ini, walaupun tidak kena air tapi selalu basah, selalu basah begitu. Maka Nabi Isa nanti beliau akan menghancurkan dan memukul semua salib-salib. Beliau membunuh babi. Beliau tidak menarik pajak. Beliau mengajak manusia masuk Islam semuanya. Dan semua agama akan punah di atas bumi ini. Hanya Islam saja. Kemudian di saat itu Dajjal akan terbunuh. Kemudian terjadi satu keanehan di bumi ini. Semua itu merasa aman di bumi ini. Yang asalnya khawatir ada peperangan, ada pertempuran, ada permusuhan, ada pemerkosaan, ada itu, ada ini. Khawatir semuanya, terjadi aman. Nggak ada curanmor, nggak ada pencurian hewan, nggak ada perampokan, aman semuanya. Saking amannya sampai onta dan macan akrab.
Artinya onta, kambing pun nggak pernah khawatir diterkam sama macan. Demikian juga serigala-serigala, anak-anak kecil main dengan ular tidak takut. Selama 40 hari. Aman semuanya, tidak ada mengganggu. Hewan pun tidak mengganggu. Sampai beliau meninggal dunia. Dan kaum muslimin menyolati beliau. Dan ada keterangan kuburan beliau nanti ada di samping Rasulullah di Madinah. Subhanallah. Dan ini bisyarah. Jadi itu akan terjadi peperangan terus ini ya. Yakthurul haraj kata Rasulullah. Banyak terjadi pertempuran nanti sebelum kiamat itu. Pertempuran terus sampai dan muslimin dalam keadaan kepepet. Sampai keluar Imam Mahdi, muslimin jaya. Terus keluar lagi Dajjal, itu terakhir dah, penghabisan. Keluar Dajjal. Di situ muslimin juga keteror. Nah. Kemudian setelah itu turun Nabi Isa. Mati Dajjal, enggak ada agama lain kecuali Islam. Enggak ada agama lain kecuali sampai Nabi Isa meninggal. Setelah itu terjadi lagi macam-macam. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang mengenal Allah, tidak ada lagi yang menyebut Allah, dan disitulah terjadi kiamat nantinya. Karena itu semenjak hataman Quran, insya Allah dah kiamat sudah. Semenjak ada sholat, dah kiamat masih. Nggak ada yang menyebut nama Allah. La taqumus saa'ah hatta law yugalu fil ardi Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang nyebut Allah di bumi ini. Nggak ada lagi. Nah, nanti akan kita terangkan bagaimana itu Dajjal besok. Dari cerita ini